Oke, puji Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa buat semua kita. Mari siapkan hati kita. Buat jemaat Tuhan yang di rumah, mari siapkan hati kita untuk siap memuji menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau menyaksikan sekali lagi video yang satu ini. Mempersiapkan diri dengan baik saat beribadah merupakan bagian dari memberi yang terbaik bagi Tuhan. Begitu pula ibadah yang kita lakukan dengan Zoom. Langkah yang pertama, persiapkan diri saudara dan perangkat yang digunakan dengan baik sesuai dengan jam ibadah. Mari biasakan untuk tidak telat. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi dan sopan, supaya kita dapat membuka video kita. Memang Allah melihat hati, tetapi kerapihan adalah salah satu bentuk kita menghargai Allah. Yang ketiga, jemaat memiliki kesempatan untuk saling menyapa di 15 menit sebelum ibadah dan 15 menit setelah ibadah. Namun saat ibadah, secara otomatis mic saudara akan di mode senyap. Yang terakhir, bila saudara membutuhkan konseling atau dukungan doa lebih lanjut, saudara dapat menulis pesan melalui chat secara direct kepada tim pengembalaan, host Blessing Community, atau co-host yang ada di ruangan tersebut. Selamat beribadah dan kita nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Shalom umat Tuhan, selamat pagi. Damai sejahtera Allah melimpah atas kita semua, amin. Shalom juga buat jemaat Tuhan yang beribadah secara online di rumah. Kita percaya bahwa pagi hari ini damainya Allah, berkatnya Tuhan ada di dalam rumah saudara semua. Bersyukur buat pagi ini kita dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, bisa bernafas dengan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan atas kita semua. Kita percaya pagi ini kedatangan kita, kesiapan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan adalah bukti ucapan syukur kita atas setiap rahmat-Nya, setiap perlindungannya, setiap pertolongannya sepanjang minggu ini pada kita semua. Amin. Siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Kita teduhkan hati kita. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, Tuhan baik, Tuhan kami naikkan pujian bagi Yesus. Haleluya. Wirabasyakaralaya sandara. Damai sejahtera-Mu. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari umat Tuhan naikkan pujian. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah, amin. Masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua bayar amin. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari kaum wanita angkat pujian ini. Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, Amin. telah Kau siapkan bagi masa depan. Saya undang untuk bangkit berdiri umat Tuhan. Mari angkat tangannya. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, Piralaya Rabasantara Laya Lalalala. Hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari umat Tuhan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Semua baik, Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. semua
naikkan sembahmu, naikkan syukurmu, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan baik. Perbuat di dalam hidupku, semua baik, oh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Katakan di hadapan Dia, kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, kau jadikan hidupku berarti. Oh haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan, segala pujian bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Pujian ini menjadi deklarasi kami bahwa di dalam Tuhan semua baik adanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, umat-umat yang diberkati Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Dia. Sekali lagi shalom umat Tuhan. Tengok kiri kanan ke belakang buat jemaat Tuhan yang di rumah. Katakan kiri kanan shalom, shalom. Damai sejahtera Allah melimpah atas kita semua. Amin. Siap memuji nama Tuhan. Sekali lagi kemuliaan bagi Dia. Ya umat Tuhan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Maka maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Yesus, Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenangan. Tunjuk Dia, katakan Dia sungguh baik. Siapa? Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Oh Yesus, Dia baik bagiku.
sangat baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Siapa? Yesus, Dia baik bagiku. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin umat Tuhan. Amin. Kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatannya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Yesus. Saya bersyukur buat pagi hari ini Bapak. Sekali lagi kami mau katakan di hadapan-Mu, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Yesus. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku Andalkan. terima Tuhan. Satu-satunya yang Kurabasa hadiratnya di tempat ini. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kaum wanita katakan, Engkau yang setia, waktumu selalu amin. yang terbaik. Amin. Semua katakan, Engkau Tuhan sandaranku. Amin. Ini menjadi doa kamu, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Memberkati Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes. Kami percaya, kami terus taruh percaya kami Bapa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu
Saya undang untuk bangkit berdiri umat Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Dia, agungkan Dia. Sumber kedamaian. Haleluya. Yesus, jaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Dengan iman, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari hanya umat Tuhan dalam nama Yesus. Satu-satunya yang andalkan. Hanya umat Tuhan. Yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Satu-satu. Engkau berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh haleluya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh berjumpa dengan saudara seiman kami, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Nyatakan kuasa-Mu pada pagi hari ini ya Bapa, kami perlu kuasa-Mu. Bahkan hanya untuk sedar memahami firman-Mu kami perlu kuasa-Mu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan kami mau buka hati kami, mau buka pikiran kami. Supaya Engkau sendiri yang ada dalam hati dan pikiran kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan kami. Menguatkan kami. Menjadikan setiap kami pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom semua.
Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan prima, dan siap untuk mendapatkan pewahyuan firman Tuhan. Ini kali pertama saya melayani di ibadah jam 8 ini ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Dieter Nicholas Gunawan, saya melayani di GBI Kebon Jeruk. Saya rumah di Harmoni. Ya, ada orang Harmoni di sini? Nggak ada ya kayaknya ya. Oke Bapak Ibu, saya punya anak satu, saya punya istri satu, apalagi perkenalannya ya. Ukuran baju double XL, ukuran sepatu 44 Bapak Ibu. Haleluya ya, itu perkenalannya. Hari ini saya dikasih tema tentang bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus. Oke, langsung aja kita buka Alkitab kita dalam Markus 10 ayat yang ke-42. Markus 10 ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-45, demikianlah firman Tuhan. Ya, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang ke-44, dan barang siapa ingin yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-45 dari Markus 10, demikianlah firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah saudaraku terkasih dalam Tuhan, di sini Markus memberikan kepada kita sebuah perbedaan antara orang dunia dengan orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Bahwa orang dunia ketika dia ingin menjadi besar, apa yang dilakukan? Alkitab katakan kepada kita, mereka memerintah dengan tangan besi. Tetapi untuk orang-orang yang hidup dalam kerajaan sorga, mereka yang tinggal dalam kerajaan sorga, ada pemerintahan Tuhan dalam kehidupannya. Seharusnya manifestasi yang muncul dari dalam kehidupan kita bukan memerintah dengan tangan besi. Tapi Alkitab mencatat, barang siapa yang ingin menjadi terbesar, barang siapa yang ingin menjadi terkemuka, hendaknya dia menjadi pelayan bagi semua. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Hendaknya kita menjadi pelayan bagi semua. Ya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya inilah yang disebut dengan kekristenan. Kekristenan itu bukanlah sebuah agama. Kekristenan itu adalah sebuah gaya hidup. Yesus tidak pernah datang kepada kita untuk menawarkan kepada kita supaya saudara dan saya beragama Kristen. Di kolom KTP kita memang ada tulisan agama Kristen. Tapi kalau saudara mempelajari bahwa kekristenan itu tidak pernah ditawarkan Yesus dalam bentuk agama. Tetapi Yesus menyodorkan kepada kita sebuah gaya hidup. Gaya hidup yang bagaimana? Gaya hidup yang melayani Bapak Ibu. Makanya saya lihat di sini ada tulisan gede nih. Mengasihi Tuhan dan sesama lebih sungguh. Saya percaya bahwa apa yang ditempelkan di depan sini bukan hanya sekedar jadi wacana. Yang mengerti katakan amin. Halo? Bahwa apa yang sudah disampaikan tulisan di depan ini seharusnya ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara berkata, saudara Kristen, seharusnya manifestasi yang keluar dari dalam kehidupan saudara adalah melayani sesamanya. Kalau saudara mengatakan saya mengasihi Tuhan, maka manifestasi yang harus terpancar dari dalam kehidupan saudara adalah melayani sesama kita. Menjadi pelayan bagi semua. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya Alkitab katakan apa dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 katakan seperti ini. Demikianlah firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan sama-sama,
wajib. Apakah yang dimaksudkan dengan wajib? Wajib itu apa? Kudu. Kudu itu apa? Mesti. Mesti itu apa? Tidak bisa tidak. Katakan sama-sama, tidak bisa tidak. Oke? Jadi kalau saudara berkata, saya ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kehidupan saya, makanya Alkitab katakan saudara wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Berarti kalau manifestasi kehidupan saudara, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tidak seperti apa yang Yesus tampilkan dalam Alkitab, berarti bukan Kristen. Yang mengerti katakan amin. Masih Kristen Bapak Ibu? Kalau nggak Kristen nggak mungkin ada di gereja ini, setuju gak? Iya kan? Karena kita masih Kristen, seharusnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, apa sih yang Yesus lakukan? Apa sih yang Yesus kerjakan? Bagaimana Yesus hidup itu? Nah, ini yang kita mau pelajari ya. Ternyata Yesus hidup, dia ada di muka bumi ini selama 3,5 tahun. Yesus ada di sini untuk melayani. Karena Alkitab berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ada 2 bagian dalam pelayanan. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana kita melayani keluar. Dan yang kedua, kita akan belajar bagaimana kita melayani ke dalam. Yang mau belajar katakan amin. Amin. Karena saya menemukan Bapak Ibu, ada orang-orang yang senangnya itu cuma melayani ke dalam. Ya. Jadi jagoan kandang. Ya. Tapi nggak pernah mau keluar. Itu sebabnya kenapa gereja seringkali terjadi keributan. Kenapa gereja seringkali terjadi rebutan jabatan, terjadi perpecahan. Kenapa? Karena begini. Garam ketemunya sama garam terus. Apa yang terjadi kalau garam ketemu garam? Hipertensi darah tinggi. Ya. Makanya seringkali terjadi keributan, terjadi perpecahan. Kenapa? Karena garam ketemunya dengan garam. Terang ketemunya dengan terang. Saudara bisa bayangin kalau senter ketemu dengan senter. Kita saling menyilaukan satu dengan yang lain. Maka apa yang terjadi? Senter di tempat terang nggak akan berfungsi. Tapi kalau senter ada di tempat gelap, maka senter itu akan menjalani fungsinya. Yang setuju katakan amin. Ya. Ada orang juga Bapak Ibu yang sebaliknya. Ada orang-orang yang senang melayaninya itu keluar terus. Jadi berkatnya itu di luar terus. Kalau di gereja pasif. Ya. Mungkin Pak John Chandra atau Pak Timotius Timia, ayo dong Bapak Ibu, melayani dong di tempat ini dong. Ayo Bapak Ibu ambil bagian dong di tempat ini dong. Kemudian Bapak Ibu katakan apa? Aduh jangan saya deh Pak, saya nggak punya waktu. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Kalau yang melayani pekerjaan Tuhan, itu cuman pendeta dan gembalanya aja. Ya. Dari mulai kelahiran sampai kematian Bapak Ibu, semua gembala dan pendetanya yang nanganin. Kira-kira apa yang terjadi? Oh ya, saya nggak mau lanjutin ya, nggak enak. Betul nggak sih? Ya kan? Itu dia. Jadi saudara dan saya, kita harus seimbang dalam melayani. Melayani keluar oke, melayani ke dalam juga oke. Yang mengerti katakan haleluya. Ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita akan pelajari yang pelayanan keluar dulu nih. Ya, kita buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38, Alkitab katakan apa? Demikianlah firman Tuhan. Alkitab katakan begini,
yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Jadi ini bicara soal Yesus dari Nazaret. Nah, kalau kita hubungkan ayat ini dengan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Berarti kalau kita hubungkan dua ayat ini, berarti ayat ini bukan soal cuman Yesus, Bapak Ibu. Ini juga bicara soal saudara dan saya. Betul gak? Ya kan? Makanya ayat ini bisa diganti nih. Yaitu tentang Dieter Nicholas dari Harmoni. Itu bisa juga tentang kita. Ya. Tentang Yesus dari Nazaret. Alkitab katakan begini. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi dari sini kita belajar, ternyata waktu Yesus hidupnya itu powerful banget. Yesus hidup itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Waktu Yesus hidup, Yesus memberikan dampak bagi lingkungan di sekitarnya. Kemanapun Yesus pergi, ada impact, ada pengaruh yang keluar dari dalam kehidupannya. Nah, kehidupan seperti inilah yang seharusnya saudara dan saya, kita semua jalani Bapak Ibu. Dan apakah rahasianya? Kenapa Yesus hidupnya bisa punya pengaruh? Kenapa hidup Yesus bisa begitu powerful? Karena Alkitab berkata, Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Makanya hari ini Bapak Ibu, kita nggak akan pernah bisa menjalani kehidupan yang powerful. Kita nggak akan pernah bisa menjalani kehidupan yang punya impact yang luar biasa tanpa Roh Kudus. Berarti begini Bapak Ibu, diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, itu harga mati buat kekristenan. Yang setuju katakan amin. Itu dia. Jadi dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, itu bukan cuma milik Pentakosta karismatik. Itu milik semua orang percaya. Yang setuju katakan amin. Itu dia. Ya. Kehidupan seperti inilah yang harusnya kita jalani. Dipenuhi Roh Kudus itu bukan bicara soal aliran. Dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, itu adalah harga mati dari kekristenan. Saudara, kalau saudara berusaha menyingkirkan Roh Kudus dari dalam kehidupan saudara, maka percayalah saudara akan menjalani kehidupan yang kaku, beku, dan tidak laku. Haleluya. Coba lihat penampakan samping kanan samping kiri. Lihat wajahnya, sekalipun ditutupin pakai masker, kira-kira wajah di sebelah saudara kaku, beku, dan tidak laku? Atau jangan-jangan orang di sebelah saudara hidupnya begitu luar biasa, hidupnya punya antusias. Karena apa? Karena ada Kristus di dalam kehidupan saudara. Jangan pernah lepaskan Roh Kudus dari dalam kehidupan saudara. Ya, makanya Alkitab katakan begini, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Kemudian Alkitab katakan begini, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik Bapak Ibu. Jadi yang pertama, ya, impact Yesus melayani keluar adalah Yesus berjalan berkeliling itu sambil berbuat baik. Jadi Roh Kudus mengurapi dan memenuhi kehidupan kita supaya saudara dan saya, kita semua mahir berbuat baik Bapak Ibu. Jadi kemanapun Yesus pergi, hidupnya itu menyentuh banyak orang dengan perbuatan baiknya. Nah, kalau Yesus hidup seperti itu, seharusnya saudara dan saya juga adalah orang-orang yang mahir untuk berbuat baik. Saudara dan saya nggak jadi orang-orang yang pelit. Saudara dan saya nggak jadi orang-orang yang hanya mikirin diri saudara sendiri. Tapi setiap kita diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus,
karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara, maka saudara akan jadi orang-orang yang mahir berbuat baik. Dan perbuatan baik yang kita lakukan, itu berbeda dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh agama-agama lain Bapak Ibu. Agama-agama di luar sana, mereka berbuat baik karena mereka mau sesuatu. Mereka di luar sana berbuat baik karena mereka mau sorga. Beda dengan kekristenan. Karena saudara dan saya, kita sudah diselamatkan. Karena saudara dan saya sudah pasti masuk sorga. Makanya begini, manifestasi kehidupan kita adalah perbuatan baik. Kita sedang menyaksikan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang suratan terbuka. Sehingga begini, melalui kehidupan kita, ada begitu banyak orang bisa melihat Kristus. Bapak Ibu, orang di luar sana selalu menolak virus karena takut sakit. Setuju gak? Saudara udah divaksin? Wah, ada yang gak begini nih. Udah divaksin semua ya? Udah. Kenapa saudara divaksin? Karena takut virus. Setuju gak? Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tapi satu-satunya virus yang selalu diterima oleh orang adalah virus perbuatan baik. Nggak ada orang yang menolak kalau ada orang yang berbuat baik kepada dia, Bapak Ibu. Ya, mungkin hari ini saudara datang, ya, untuk memberitakan kabar gembira, memberitakan kebenaran kepada banyak orang. Tetapi Bapak Ibu, berapa banyak seringkali kita ditolak. Padahal apa yang kita sampaikan adalah kebaikan. Apa yang kita sampaikan adalah berita kabar gembira. Kita ditolak karena apa? Menyampaikan kebenaran. Tapi seberapa banyak di antara kita yang kemudian kita bisa diterima. Kenapa? Karena kita selalu membuka pintu gerbang perbuatan baik terlebih dahulu kepada orang itu. Baru kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya, oleh sebab itu hari ini, kalau saudara baca Alkitab saudara, di mana Yesus menyembuhkan orang, di mana Yesus membangkitkan orang mati, mencelikan orang buta, membuat orang yang berjalan, lumpuh bisa berjalan. Kenapa Yesus lakukan itu semua? Karena Yesus sedang menyatakan kebaikannya. Makanya Bapak Ibu saya heran, kalau ada orang ngomong, katanya Kristen, tapi kikirnya bukan main. Halo? Di tempat ini nggak ada. Kalau jemaat Tuhan di GPKDI, semuanya murah hati. Nggak amin nih. Berat nih Bapak Ibu. Kalau jemaat di GPKDI ya, murah hati. Aminnya kok pelan ya ini ya. Ini jangan-jangan saya khotbah sedang menyinggung Bapak Ibu. Enggak ya. Bapak Ibu rajin mahir berbuat baik kan ya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab saudara dalam Matius 25. Pada waktu penghakiman terakhir, Tuhan kemudian memisahkan mana kambing dan mana domba. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pertanyaannya, kita kambing atau domba? Karena begini Bapak Ibu, karena pada waktu kita berhadapan muka dengan Tuhan. Yang kambing-kambing ngomong apa? Aku udah lakukan semuanya. Betul gak sih? Yesus katakan begini, Allah katakan begini. Waktu kamu lihat orang perlu makan dan kamu tidak memberikan makan. Kamu lihat orang perlu minum dan kamu tidak memberikan minum. Kamu lihat orang perlu pakaian dan kamu tidak memberikan pakaian. Kemudian yang kami ngomong, kapan kami lihat Tuhan? Ya, kami nggak berikan pakaian kepada Tuhan, kami nggak lihat, ya, kami nggak berikan kepada Tuhan minuman. Kapan? Pada waktu kamu tidak melakukannya kepada orang yang paling hina ini, sebenarnya kamu tidak melakukannya untuk aku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di zaman yang susah seperti ini,
Ini tantangan buat kita. Amin saudara. Saya percaya bahwa Tuhan menitipkan semua berkat kepada saudara. Bukan hanya sekedar untuk saudara nikmati sendiri. Tapi jadilah berkat, jadilah orang-orang yang murah hati dan mahir untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, ya, bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi Alkitab katakan begini, Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Nah, menyembuhkan semua orang di sini bukan berarti kemudian setiap kita kemudian ketemu orang sakit tumpang tangan. Ada orang buta, kemudian saudara tumpang tangan. Ada orang lumpuh, tumpang tangan. Ada orang kena COVID, saudara tumpang tangan. Waduh, bahaya saudara. Ya, jaga jarak. Ya. Menyembuhkan semua orang di sini punya pengertian bahwa dimanapun saudara ada, maka keberadaan saudara itu bisa menyembuhkan dan menyehatkan. Bapak Ibu sadar nggak kalau dunia ini sedang mengalami yang namanya sakit. Dunia politik sedang sakit, dunia pendidikan sakit, dunia ekonomi sakit, dunia keluarga. Banyak yang cerai Bapak Ibu, sedang mengalami kesakitan. Nah, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, seharusnya keberadaan saudara dan saya, kita harus belajar untuk menyembuhkan dan menyehatkan. Kalau hari ini saudara jadi suami, saudara hadir di keluarga saudara jadi sehat. Kalau hari ini saudara jadi seorang istri, saudara hadir di keluarga saudara, disitulah keluarga saudara jadi sehat. Tapi masalahnya terbanyak malahan begini Bapak Ibu. Kita bilangnya kita Kristen, kita bilangnya kita orang percaya, tetapi dengan keberadaan kita di situ, yang sehat jadi sakit. Halo? Seharusnya nggak kayak begitu Bapak Ibu. Seharusnya dimanapun saudara ada, yang sakit jadi sehat. Kenapa? Karena ada terang Tuhan di situ. Ada orang percaya di situ. Tuhan tempatkan saudara di situ. Bukan sebuah kebetulan. Tuhan tempatkan saudara di kantor saudara. Tuhan menempatkan saudara. Hari ini saudara ada di keluarga saudara sendiri. Bukan sebuah kebetulan. Itu ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Makanya hari ini Bapak Ibu. Kalau saudara jadi seorang guru. Kehadiran saudara seharusnya menyehatkan sekolah saudara. Kalau hari ini saudara jadi pimpinan atau hari ini saudara jadi karyawan, seharusnya kehadiran saudara menyehatkan perusahaan saudara. Kalau saudara ada di kota Jakarta ini, seharusnya kota Jakarta jadi sehat karena ada saudara dan saya. Halo? Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sama seperti Elisa di kota Yeriko. Ya. Alkitab katakan apa? Penduduk di kota Yeriko. Ya, kota itu kelihatannya baik Bapak Ibu. Tetapi masalahnya kota itu airnya nggak baik Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi karena air itu seringkali terjadi keguguran bayi. Saudara bayangkan di kota Yeriko tidak ada pertumbuhan. Tidak ada generasi yang bangkit. Terjadi kematian, terjadi keguguran bayi. Hari itu di kota Yeriko. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian Elisa minta ya sepinggan garam. Kemudian ditaruh di mata air kota Yeriko. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hari itu kota Yeriko tidak sakit lagi. Tidak terjadi keguguran bayi lagi. Hari ini Bapak Ibu, ya perlu saudara dan saya, kita semua orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar kita mengasihi Tuhan, tetapi kita juga mengasihi sesama kita. Yang mengerti katakan amin. Katakan sama-sama, mengasihi Tuhan dan sesama lebih sungguh. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah kita harus belajar melayani ke dalam Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar keluar terus.
Ya. Jadi kita harus seimbang. Melayani di luar oke, melayani keluarga kita sendiri harus oke juga, ya. Matius 4 ayat yang 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 4 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, Alkitab katakan begini, Yesus memanggil murid-murid yang pertama dan berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun meninggalkan jalannya, lalu mengikuti dia. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, selama 3,5 tahun Yesus hidup itu, yang Yesus lakukan apa sih? Yang Yesus bangun, yang Yesus lakukan adalah dia membangun murid-murid. Dia melakukan pelayanan pemuridan Bapak Ibu. Ya, dia pilih orang-orang biasa untuk mengikuti dia. Dia pilih nelayan-nelayan yang hari itu adalah orang-orang yang bodoh Bapak Ibu. Nelayan itu strata rendah ya di Israel. Orang-orang yang cerdas, anak-anak yang cerdas itu pasti jadi ahli Taurat. Tetapi orang-orang yang punya ya intelektual yang rendah itu jadi nelayan Bapak Ibu. Tapi Yesus pilih orang-orang yang seperti ini untuk mengikuti dia. Jadi buah yang dihasilkan oleh Yesus selama 3,5 tahun adalah 12 orang muridnya. Dan berkhianat satu lagi. Tapi yang luar biasa, 12 orang muridnya. Mereka punya kualitas yang luar biasa. Dan dari 12 orang inilah kemudian seluruh dunia bisa mendengar nama Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pelayanan yang seperti ini, yang seharusnya kita bangun di dalam gereja kita. Ya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, berkhotbah itu baik gak sih? Berkhotbah itu baik. Melayani worship leader baik gak? Melayani worship leader itu juga baik Bapak Ibu. Melayani jadi asyir itu baik gak? Melayani jadi asyir itu juga baik. Tapi itu kan hanya pekerjaan Tuhan. Setuju gak sih? Iya kan? Alkitab katakan apa? Sebelum Yesus naik ke surga dia katakan begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Dan apalagi? Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Saudara mau disertai Tuhan sampai kesudahan akhir zaman? Kalau saudara mau disertai Tuhan sampai kesudahan akhir zaman, konteks ayat itu Bapak Ibu, itu ketika kita melakukan pemuritan Bapak Ibu, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu, jangan sekedar jadi orang-orang yang hanya sekedar diam. Jangan di gereja jadi orang-orang yang pasif. Berikanlah diri saudara untuk dimuridkan. Katakan sama-sama, ayo komit. Ya, apa itu komit? Kompak, mau dibentuk, iman yang teguh, digerakkan oleh visi. Dan apakah visi Tuhan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, menghidupi gaya hidup murid Kristus. Asik. Halo? Ini kan bukan ditempel, bukan cuma slogan ya Bapak Ibu. Ini kan perlu kita hidupi kan. Betul gak sih? Itu dia. Bapak Ibu, saya boleh buka masker gak nih? Boleh ya, ini kan saya di mimbar ya. Udah gak tahan Bapak Ibu ya. Napas saya udah ngap. Bapak Ibu, perhatikan baik. Suatu hari ada seorang Farisi datang kepada Yesus. Dia ngomong begini, Guru, aku akan pergi. Kemana saja engkau pergi? Saudara pernah baca ayat itu? Saudara tahu apa jawaban dari Yesus pada waktu ada orang Farisi mau ikut Yesus? Yesus jawab begini, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Pertanyaan saya, saudara ngerti nggak apa arti dari jawaban Yesus itu? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang datang kepada Yesus ini adalah orang Farisi. Saudara tahu siapa orang Farisi zaman Yesus? Itu bukan orang sembarangan Bapak Ibu.
Orang Farisi itu adalah orang yang punya pengaruh. Orang yang dari strata ekonomi kelas atas. Orang yang cerdas, hafal mati hukum Taurat, titik koma gak pernah lewat. Itu orang Farisi. Harusnya waktu ada orang yang model kayak begini, mau ikut Yesus, kemana saja Yesus pergi, seharusnya Yesus ngomong iya dong. Betul gak? Setuju gak? Iya kan? Kalau ada orang yang model orang Farisi kayak begini, datang ke gereja kita, biasanya kita ngomong apa? Welcome home. Ya kan? Beda dengan Yesus. Waktu ada orang Farisi mau ikut dia, Yesus katakan apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Apa sih maksud dari perkataan Yesus tersebut? Saya kasih satu aja saudara ya. Jadi ada beberapa prinsip, saya kasih cuma satu. Kenapa satu? Waktunya udah mau habis. Iya kan? Nanti kalau mau denger, next time. Katakan sama-sama next time aja. Ya. Tapi kenapa Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala? Karena begini Bapak Ibu, karena yang namanya mau ikut Yesus itu, kita harus belajar, bertumbuh. Karena kekristenan itu adalah perjalanan pertumbuhan. Saudara tahu yang mau ikut Yesus ini orang Farisi. Dia udah hafal titik koma hukum Taurat Bapak Ibu. Ya, masalahnya adalah begini, orang-orang Farisi itu nggak pernah mau meninggalkan cara berpikirnya yang lama. Nggak mau meninggalkan fase kehidupannya yang lama. Dia nggak mau bertumbuh Bapak Ibu. Itulah orang Farisi. Orang yang nggak mau berubah, itulah orang Farisi. Makanya dalam pelayanan Yesus, kenapa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Karena mereka punya ilmu, punya pengetahuan, hidup gak mau berubah Bapak Ibu. Kekristenan itu bicara masalah perjalanan kerohanian, perjalanan menuju kedewasaan. Ada 3 fase kehidupan kita. Yang pertama, fase bayi. Fase bayi adalah fase di mana kita perlu ditolong dan dibantu sama orang lain. Betul gak sih? Bayi kan gak bisa cari susu sendiri kan Bapak Ibu kan? Betul gak sih? Perlu dibantu, perlu diingatkan. Ini fase bayi nih. Dalam kerohanian juga ada. Orang-orang yang kayak begitu, disuruh ke gereja perlu diingetin terus. Disuruh baca firman Tuhan perlu diingetin terus. Disuruh apalagi melayani perlu diajak-ajak terus, perlu dipaksa-paksa terus. Itu adalah orang-orang yang bayi-bayi itu. Fase yang kedua dalam kehidupan itu adalah fase mandiri. Di mana orang yang dalam fase mandiri ini udah gak perlu lagi Bapak Ibu disuruh-suruh, udah gak perlu lagi diingatkan. Dia udah bisa punya inisiatif sendiri. Ya, sama juga dengan kerohanian. Orang-orang yang ada dalam fase mandiri gak perlu lagi ya diingatkan untuk baca Alkitab, gak perlu diingatkan untuk datang ke gereja, gak perlu Bapak Ibu. Tapi masalahnya begini, orang-orang yang hidup di fase mandiri, mereka hidup itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia gak peduli sama yang lain. Bahasanya apa? Bahasanya begini, ngurus diri sendiri aja udah susah, mau ngurusin orang lain lagi. Ada orang yang kayak begitu? Pernah lihat? Ada. Nah yang ketiga, yang terakhir, jemaat GPKDI harus sampai kepada yang ketiga ini, yaitu fase kedewasaan penuh. Ya, orang yang dewasa penuh punya pikiran begini Bapak Ibu, kalau saya sendiri, saya pasti bisa. Tapi kalau saya bekerja sama dengan orang yang lain, saya akan bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih dahsyat lagi, jauh lebih besar lagi, jauh lebih hebat lagi. Itu orang yang dewasa penuh. Halo? Kalau saya cuma sendiri, hidup sendirian, nggak ada pasangan, nggak punya pacar, nggak punya pasangan, saya bisa nggak? Saya bisa. Tetapi kalau saya punya pasangan, ya kan, saya bisa jauh lebih hebat lagi. Itu orang yang dewasa penuh tuh. Ya, di dalam gereja juga begitu. Saudara melayani bisa sendirian nggak? Bisa-bisa aja sendirian, betul gak sih? Tetapi kalau kita saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, jemaat GPKDI bersatu hati, bersama-sama,
untuk kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Percayalah, kita bisa melakukan yang jauh lebih hebat lagi, jauh lebih powerful lagi, jauh lebih berdampak lagi. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu hari ini saya berdoa, semoga Bapak Ibu di tempat ini mengalami kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Dan kita bukan hanya sekedar jadi jemaat-jemaat Tuhan yang pasif, tapi setiap kita mengambil tanggung jawab. Setiap kita berperan aktif. Supaya apa? Supaya kota di mana kita tinggal, ini yang sakit bisa jadi sembuh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Selamat jadi berkat. God bless you. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita sederhana. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya berharap firman Tuhan yang hari ini Bapak Ibu dengar bisa membuat Bapak Ibu efektif, membuat Bapak Ibu diubahkan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah? kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah? Oh Tuhan, segala kebaikan-Mu. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau membuka mata saudara, kalau saudara mau lihat orang-orang di sekitar saudara, ada begitu banyak orang yang memerlukan kasih-Nya Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang memerlukan pertolongan. Dan hari ini Tuhan sedang mengetuk pintu hati saudara.
Tuhan sedang menyampaikan firman-Nya ke dalam kehidupan saudara. Supaya hari ini kita nggak jadi orang-orang yang penuh dengan keakuan. Supaya hari ini kita nggak hidup jadi orang-orang yang penuh dengan egoisme, hanya mikirin kepentingan diri kita sendiri. Tapi hari ini Bapak Ibu, setiap kita yang percaya Dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Hari ini hamba-Mu mau berdoa buat setiap kita. Bapa kami dalam sorga, hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Supaya hari ini Tuhan, Engkau mengubahkan hati kami. Bukan hanya sekedar kami jago untuk melayani keluar, tapi juga Tuhan kami juga boleh melayani apa yang ada di dalam kami. Melayani keluarga kami sendiri Tuhan. Hari ini juga Tuhan ajar kami. Bukan hanya sekedar kami melayani keluarga kami sendiri, tapi kami juga boleh jadi berkat buat banyak orang di luar sana. Hari ini ya Bapa, biar firman-Mu mengetuk pintu hati kami. Biar firman-Mu hari ini mengubahkan kehidupan kami, mengubah cara berpikir kami. Supaya ketika kami berjumpa muka dengan Tuhan, Tuhan berkata kepada kami, Engkau adalah hamba-Ku yang baik dan setia. Dan Engkau layak untuk masuk dalam kerajaan-Ku. Terima kasih ya Bapa. Jadikan setiap kami berkat dimanapun kami ada. Dimanapun kami ada, kami boleh menyehatkan, menyembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Materaikan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Amin. Yang di rumah biarlah juga bisa menikmati firman dengan baik dan mengalami berkat Tuhan. Saya mewakili gereja IPKD Blessing Community pagi. Terima kasih Pak Dieter Nicholas buat sharing firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Firman hari ini memberkati kita. Bagaimana kita bisa menjadi berkat keluar dan menjadi berkat buat di dalam juga. Itulah blessing community yang sesungguhnya. Kita bersyukur beberapa waktu lalu kita sudah menjadi berkat juga di Oke, minta maaf baterainya habis. Waktu lalu kita melakukan vaksinasi di tempat ini, kita menjadi berkat buat kurang lebih 2.000-an orang ya di tempat ini. Karena tanggal 18 masih melakukannya dan kita juga terus menjadi berkat buat sesama jemaat tempat ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman buat kita semua sepanjang sepekan ke depan. Saya persilakan kepada tim media. Tuhan, selamat datang di GPKDI Blessing Community. Berikut info sepekan. Ibadah UMAS akan diadakan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pukul 3 sore melalui Zoom. Doa malam bersama akan diadakan pada tanggal 27 Agustus 2021 pada pukul 7 malam melalui Zoom. Webinar parenting dengan tema memahami karakter anak akan diadakan pada tanggal 30 Agustus untuk orang tua yang memiliki anak usia balita dan 6 September untuk orang tua yang memiliki anak usia 6-11 tahun dan akan dibawakan oleh Ibu Anggita Hapsari dan dilaksanakan pada pukul 7-8.30 malam. Pendaftaran dapat melalui WhatsApp hotline gereja di nomor 0811 8400 221. Sekian info sepekan dan jangan lupa untuk baca Alkitab setiap hari dan terus menghidupi gaya hidup murid Kristus yang suka firman, suka bersekutu, dan suka bersaksi. Happy Sunday and Jesus bless you all. Oke, terima kasih Tuhan berkati buat tim media. Sekali lagi mulai hari ini kita sudah melakukan ibadah on-site dan online buat jemaat Tuhan. Minggu depan yang mau hadir secara on-site juga mari kita persilahkan.
dan kita tetap akan membuka ibadah melalui Zoom. Yang saya mau tekankan yang pertama, mari daftar buat seminar tentang anak, memiliki anak yang berkarakter baik. Tentunya ini menjadi kerinduan setiap kita semua, terutama mereka yang punya anak. Namun hal ini tidak dapat terjadi begitu saja. Pastinya ada peran dari orang tua. Karena itu ayo daftar di hotline, bisa daftar di saya juga bisa, di Buripka Sore juga bisa, atau sampaikan di grup-grup kalau agak susah saudara, karena tidak semua jemaat bisa masuk di hotline gitu, entah kenapa, tapi yang pasti kami rindu saudara bisa ikut di seminar tersebut. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa, tapi sebelumnya kita akan berdoa juga buat persembahan, 3 hal ya, persembahan. Kita akan berdoa buat yang berhari ulang tahun, dan kita akan berdoa berkat buat kita semua. Tapi saya mau baca dulu yang berhari ulang tahun sambil saudara mempersiapkan persembahan saudara. Ada 31 orang ya kalau tidak salah yang berhari ulang tahun di sebelumnya ya, bukan ini ya, dari minggu kemarin ya, dari tanggal 16 sampai tanggal hari ini ya. Ada? Oke, kita akan berdoa buat mereka yang berhari ulang tahun dari tanggal 16 yang sudah lewat ya. Karena ini tanggal 22 ya, sampai tanggal 29. Ada Sita, Abigail, ada Yohana, Adolfina, ada Marcelia, ada Gabriela, ada Leonardo, ada Kusulistiati. Benar ya, ini yang minggu kemarin. Ada Valencia Youth, ada Theodorus, Marvel, ada Samantha, ada Stephen di ibadah di umum, ada Yana, Marta, Angelika, Emma, ada Ibu Murni atau Ibu Lukas, Timotius, Ferdi, Julita, Gregorius, Hana, Weni, Ibu Lisan, Mince, Pak Edi Taslim, Pak Hari, Kwah Moy, Kwang Hok Tiam, agak susah ngomongnya. Liao Enghua, ada Erin, Siti, Yusna, Susanto, Juekat Mojo. Pak Susanto ada di sini. Kita mau berdoa buat mereka. Maaf tadi yang tampil untuk minggu ini, tapi yang kita mau doakan yang sudah lewat dari tanggal 16 kemarin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu buat persembahan yang Bapak Ibu sudah siapkan, dan saudara mau transfer yang di rumah dipersilakan. Kita mau belajar menabur buat pekerjaan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi yang indah ini buat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Berkati Pak Dieter Nicholas, pakai terus dia dengan hikmat, dengan pengurapan. Lewat hidupnya semakin banyak orang dimuridkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami jemaat Tuhan yang sudah beribadah di pagi yang indah ini, baik kami yang hadir secara onsite maupun jemaat Tuhan yang beribadah secara online, kami memberi persembahan. Kami mau belajar menabur buat pekerjaan-Mu. Kami percaya Allah sumber berkat yang menyediakan benih bagi kami untuk kami kembali tabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah sumber berkat yang akan kembali melipat gandakan dan memberkati setiap apa yang kami tabur. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan berkati buat setiap mereka yang berhari ulang tahun, yang sudah mau baca dari tanggal 16 sampai pada hari ini. Bertambah usia, bertambah-tambahlah kiranya pengenalan mereka akan Tuhan. Bertambah-tambahlah kiranya kasih mereka kepada Tuhan dan sesama. Dan mereka semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Umur panjang, kesehatan, kekuatan, kemuliaan Tuhan akan terus menyertai mereka dari hari ke hari. Ini doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih bisa beribadah di pagi yang indah ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, Kau yang hadir di tempat ini, yang cari secara online, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, tuntunan, pimpinan Roh Kudus
akan terus menyertai dan memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati usaha pekerjaanmu. Di perjalanan engkau disertai, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Dan terima berkat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sementara mengikuti online. Tuhan memberkati saudara semua. Sampai bertemu di ibadah-ibadah doa dan ibadah minggu selanjutnya.